Mayday, mayday, mayday. This is Deepwater Horizon. It's on fire. We've had a major explosion. Di tengah samudra lepas, di perairan Teluk Meksiko yang luas, terletak sebuah rig pengeboran minyak raksasa bernama Deepwater Horizon. Disinilah sebuah kisah yang beberapa menit ke depan akan membuat kalian tercengang melihat kejadian dalam film ini, karena film ini dibuat karena kisahnya memang benar-benar terjadi. Jadi pasang headset dan kencangkan volume HP kalian dan selamat menonton. Dimulai dari seorang suami sekaligus bapak yang bekerja sebagai teknisi di kilang minyak yang bernama Mike Williams, yang hari ini kembali merasakan hangatnya tidur di atas kasur bersama istri tercinta. Setelah bekerja beberapa bulan, Mike akhirnya mendapat cuti dan ia habiskan masa cutinya untuk anak dan istrinya. Si anak yang sudah lama sendiri alias tidak punya teman bermain di rumahnya, ia pun meminta dibuatkan seorang adik kepada orang tuanya. Anaknya yang sudah lama tidak bertemu dengan bapaknya itu, dia memiliki sebuah cerita yang ia tulis, lalu ia ceritakan kepada Mike bahwa pekerjaan yang dilakukan adalah pekerjaan yang berisiko tinggi. Apapun bisa terjadi, tapi sang anak menganggap bahwa bapaknya adalah seorang superhero. Dia meminta kepada Mike ketika pulang nanti supaya dibawakan sebuah fosil dinosaurus dari tempat kerja Mike tersebut. Is a monster, like the mean old dinosaurs all that oil used to be. Daddy, you need to get me a fossil. Oh yeah. I will. Tidak lama kemudian, anaknya menunjukkan keahliannya kepada sang bapak. Dia mencampurkan minyak ke dalam kaleng Coca-Cola yang membuat air dalam kaleng tersebut meledak. Yeah. That was amazing. Stay tense forever. Mike yang hari ini sudah masuk kerja merasa waktu terasa sebentar karena akan meninggalkan anak dan istrinya kembali untuk bekerja seperti biasanya. Dengan mobil pick-up-nya, sang istri menemani suaminya alias mengantarkannya ke pusat pelabuhan di lepas pantai Bristow. Setelah Mike diantarkan oleh istrinya beralih ke dalam ruangan pelabuhan, di mana dalam ruangan tersebut sangat antusias sekali oleh para pekerja kilang minyak Deepwater Horizon. Pria tua berambut putih bernama Mr. Jimmy ini yang merupakan atasan si Mike, dan wanita imut sang penakluk pekerja Deepwater Horizon yang bernama Andrea, yang kebetulan satu helikopter, dan pada hari ini akan berangkat bersama menuju Deepwater Horizon. Setelah sampainya di lokasi, Jimmy melihat kapal asing yang berada dekat kilang minyak yang sangat mencurigakan. Ketika turun dari helikopter, Mike dan Jimmy bersamaan dengan kru penguji kekuatan semen yang akan pergi dari sana. Itulah yang buatnya bertanya, apakah pengujian beton semen di dasar laut telah selesai. Setelah mengetahui para penguji tersebut disuruh pulang, itulah yang membuat Mike dan Jimmy cukup panik. Jimmy yang merupakan pimpinan Deepwater Horizon tidak mengetahui mengenai atas dicabutnya kembali kru pengujian semen tersebut. Itu yang membuatnya meminta Mike untuk mencari tahunya di tempat pengeboran dan meminta laporan pengujiannya agar mengetahui alasan dan kenapa perusahaan mencabut kembali kru tersebut. Terlihat suasana yang tenang di ruangan pengeboran, para pekerja tampaknya sibuk melakukan pekerjaannya. Tidak terlepas dari pria tampan pekerja keras bernama Caleb. Ia merupakan teman baiknya si Mike. Mike pun bertanya kepada Caleb, apakah pengujian telah dilakukan atau tidak. Caleb pun juga bingung, karena dia juga baru bangun tidur. Begitu juga dengan temannya yang lain. Mike pun langsung bertanya kepada temannya yang lain, yaitu Jason, dan ia menemukan jawaban kalau perusahaan BP atau perusahaan yang menyewa Deepwater Horizon ini telah menarik kru tersebut. Mike pun langsung beritahu Jimmy akan hal ini. Mike yang baru sampai di tempat kerjanya, ia pun langsung video call istrinya sembari mengabari kalau dirinya telah sampai di sana.
Kemudian, setelah di sana, Mike pun kembali bekerja dengan seragam oranye tercintanya itu. Salah satu temannya si Mike memberikannya sebuah fosil yang dia temukan dari pengeboran. Itulah yang membuat Mike sangat senang sekali karena mengingat putrinya menginginkan hal tersebut. Kemudian, Mike menghampiri si Jimmy untuk melanjutkan kasus penarikan kru pengujian semen itu oleh perusahaan BP. Karena sangat kesal akan kejadian itu, Jimmy dan Mike akhirnya memutuskan untuk menemui Vidrin dan Kaluza yang merupakan pimpinan perusahaan BP. Sesampainya di ruangan Vidrin, Jimmy pun terlihat sangat marah dan mengatakan kenapa bisa-bisanya dia menarik kru pengujian dan tidak melakukan pengujian serta perbaikan beton yang ada dalam sumur laut tersebut. Jimmy merasa takut akan sesuatu yang terjadi nantinya karena ketahanan betonnya sudah telat 43 hari. Setelah ditanya, ternyata alasan si botak Vidrin ini adalah dia yakin kalau semen sumur pengeborannya sudah kuat dan tidak perlu dilakukan pengujian beton lagi. Tentu hal ini yang membuat si Jimmy kesal karena jawaban sederhana itu dari si botak. Pasalnya, Vidrin terlalu memperhitungkan untuk biaya pengujian semen tersebut. Ia pun lebih memilih untuk tidak melakukan hal itu dengan dalih mendapatkan uang yang lebih besar nantinya. Jimmy yang merasa keamanan kapalnya adalah tanggung jawabnya, ia pun mengatakan sebelum para kru datang lagi untuk memeriksanya, dia akan melakukan pengujian negatif untuk memastikan kekuatan sumurnya benar-benar kuat dan stabil. Ia pun langsung menelpon teknisi agar segera melakukan pengujian tersebut. Hey, dial tone. Dave's looking up. Setelah pertemuan tersebut, si botak menghampiri Mike ke ruangannya. Tujuannya adalah dia ingin Mike tahu karena dia menarik kru pengujian karena tidak ada masalah dengan kapal tersebut. Dengan itu, dia meminta kepada Mike karena tugasnya di bagian teknik elektro di kapal tersebut supaya Mike tidak memasukkan kerusakan yang tidak terlalu besar. Tentu ini yang membuat Mike geram dengan si botak ini karena dia tidak memikirkan apa yang akan terjadi pada kapalnya ini kalau tidak segera diperbaiki. Kemudian pada sore harinya semuanya telah disiapkan untuk melakukan pengujian tersebut, di mana si Mike, Jimmy, dan si botak Vidrin dan kru penguji telah berkumpul di sana untuk melakukan pengujian itu. Dengan kondisinya yang sangat tegang dan berharap sumurnya baik-baik saja, si botak tetap saja bilang sama Jimmy kalau sumurnya pasti tidak bermasalah. Dan pengujiannya pun dimulai, di mana para kru melakukan percobaan untuk pengujiannya. Setelah itu mereka semua hanya berfokus pada speedometer itu, yang menunjukkan kalau tekanan semakin tinggi, yang artinya kondisi sumur dalam keadaan buruk. Tapi si botak lagi-lagi mengatakan kalau sumurnya tidak terlalu buruk karena sumur tersebut tidak mengeluarkan lumpur ke atas, dan menjelaskannya itu secara berulang kali kepada Jimmy dan yang lainnya. Anehnya, si botak malah menyalahkan mesinnya yang tidak bekerja dengan baik untuk menguji kekuatan semennya. Setelah Jimmy pergi, di ruangan penguji speedometernya menunjukkan ke angka 0, yang artinya sumurnya telah stabil. Setelah semuanya yang terjadi di ruangan pengujian, Jimmy pun akhirnya menemui para pekerja di lobi kapal. Dengan perasaan ragu dan bimbang, Jimmy mengatakan kepada seluruh pekerja bahwasannya kondisi kapal baik-baik saja. Untuk memastikan hal itu, dia pun menelpon Jason dan meminta informasi mengenai pengujian tersebut. Jason mengatakan kalau pengujiannya sudah berhasil dan tidak ada masalah dengan kapal itu. Beberapa saat kemudian, mereka pun akhirnya memompa lumpur dari sumur pengeboran dan memindahkannya. Tidak disangka, tiba-tiba mereka semua panik setelah melihat harusnya lumpur minyak itu keluar dari tempat penyaringan, malah keluar dari tempat pengeboran.
Akhirnya, sumber bornya pun meledak dengan sangat kencang dan membuat para pekerja semuanya terpental. Karena ledakan tersebut, mereka menutup paksa aliran pipa minyak tersebut agar tidak keluar lagi. Belum sampai di sana, beberapa menit kemudian, mereka melihat lumpurnya keluar lagi dari pipa yang lain. Di sisi lain, Mike yang sedang video call dengan istrinya tiba-tiba mendengar suara ledakan dan dengan ledakan besar tersebut, suasana menjadi sangat kacau, di mana semuanya terkena dengan ledakan tersebut. Dengan ledakan itu, akhirnya membuat kilang tersebut terbakar. Di pusat pengendali, Jason dengan sangat panik memberitahu ke pusat informasi pelabuhan bahwa Deepwater Horizon telah terbakar. Mike yang terkena dengan ledakan itu dan tertimpa reruntuhan segera bangkit dan keluar menyelamatkan beberapa korban ledakan itu. Dimulai dengan aksinya untuk menyelamatkan Jimmy, namun Mike melihat beberapa temannya yang lain dan langsung membantunya dan membawanya untuk diberikan pertolongan. Setelah itu, dengan kondisinya yang sangat berbahaya, Mike pun akhirnya menemukan Jimmy yang tergeletak lemah tak berdaya di kamarnya. Dia pun langsung menyelamatkan Jimmy dan membawanya keluar dari sana. Jimmy meminta kepada Mike agar dia dibawa ke ruangan pusat pengendali untuk mencegah ledakan yang lainnya. Dengan suasana yang berbahaya seperti itu, para pekerja semuanya menyelamatkan diri sebelum apinya membesar dan menyebar kemana-mana. Di sisi lain, istri Mike yang merasa gelisah dan khawatir dengan Mike karena sebelum teleponnya mati, ia melihat Mike dalam bahaya. Ia pun langsung menghubungi pusat informasi pelabuhan dan dia pun diberitahu kalau Deepwater Horizon itu telah terbakar. Tentu itu yang membuatnya shock dan sedih karena tempat suaminya bekerja itu telah terbakar. Lanjut di Deepwater Horizon yang semakin parah, akhirnya Jimmy tiba di ruangan pengendali kapal, di mana dia bertemu lagi dengan si botak Vidrin yang dia lihat dengan penuh kekesalan dan kekecewaan. Setibanya di sana, Jimmy berusaha untuk menghentikan kebakaran itu dengan menutup aliran minyak itu. Tapi untuk menghentikannya, Mike harus pergi untuk menyalakan listrik terlebih dahulu. Namun nyatanya itu tidak berhasil. Tidak lama kemudian, Andrea akhirnya membawa Jimmy ke kapal cadangannya untuk menjauh dari kapal. Karena itu, mereka pun bekerja sama untuk membuat rakit agar bisa selamat dari sana. Karena keadaannya yang semakin buruk, Mike dan Andrea tidak bisa ikut dalam rakit tersebut. Mike pun punya cara, yaitu dia mengajak Andrea untuk melompat ke laut dari bagian kapal paling atas. Mike pun mengajak Andrea untuk melompati bersama, karena hanya mereka berdua yang belum selamat. Rasa takut pun menyelimuti Andrea. Dia tidak ingin melompat karena tidak yakin dia bisa selamat dengan cara itu. Dengan penuh keyakinan, akhirnya Mike menarik Andrea dan melompat bersama. Akhirnya, Andrea dan Jimmy pun selamat setelah di bawahnya diselamatkan oleh petugas penyelamat. Dan pada malam itu, setelah para pekerja dikumpulkan, Jimmy sebagai penanggung jawab Deepwater Horizon mengajaknya untuk berdoa karena bisa selamat dari kejadian berbahaya tersebut. Beberapa hari kemudian, setelah beberapa dari mereka selamat dari kejadian tersebut,
Mike akhirnya merasa bersedih karena tidak akan nyangka karena dia bisa selamat dan menyelamatkan teman-temannya. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan pernah kita meremehkan hal-hal kecil dalam hidup kita, karena bisa jadi hal kecil yang kita abaikan itu adalah sumber masalah dalam hidup. Jangan menjadi si botak hanya demi uang. Dia berpikir sempit dan buat orang lain merasakan hasil dari keserakahannya itu. Dan sampai di sini dulu ya untuk ceritanya. Jangan lupa subscribe. Go M4U. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Dadah.